Baik, saya mau contohkan ya algoritma untuk pengolahan arsip ya. Contoh yang paling sederhana adalah file of input. Oke, ini algoritma sederhana, paling 7 baris ya. Ingat, kalau untuk menulis itu hanya 3 primitif yang terpakai. Pertama open ya, lalu F-write bukan F-read ya, F-write F-write ya, F-write, dan terakhir adalah close. Oke ya, berarti sebetulnya malah cuma butuh 3 ini ya. Nah, kenapa ada input? Karena data yang mau dituliskan ke F-write dibaca dari keyboard. Terus, nah kenapa kita tambahkan loop? Karena kita ingin membaca sebanyak 3 bilangan ya. Oke, jadinya sekian ya. Ingat, open membuat pointer diarahkan ke kemana? Ke awal dari arsip. Oke, lalu sebetulnya kita tinggal baca ya apa yang mau disimpan. Ini adalah menyimpan untuk per satu elemen data. Nah, kita ulang karena kita mau menuliskan sebanyak 3 elemen data. Kebetulan data kita di sini bertipe integer. Kamus X bertipe int. Oke. Nah, sebetulnya tergantung berapa banyak yang mau kita simpan. Bahkan jika tidak ada, ini tidak perlu, jadi filenya kosong, cuma di create terus kosong. Nah, kalau ada 1 kali F-write berarti 1 elemen data ya. Nah, kalau banyak enaknya pakai pengulangan, begitu ya algoritma. Sekarang algoritma untuk menampilkan data yang sudah tersimpan di arsip. Oke. Artinya apa? Arsipnya harus sudah sudah. Sekarang kita opennya untuk apa? Read ya, berarti kodenya 1 ya. Oke, kalau membaca kita menggunakan F. Nah, perintah wajibnya ini ya, open F kemudian R. Sintaknya sama ya, coba ini write, ini read. Kalau ini boleh aja ya, saya tulis juga X. Kalau ini adalah hasil pembacaan disimpan di X ya. Hasil pembacaan disimpan di X lalu ditulis ke file. Jadi X ini adalah nilai yang disimpan ke F. Sedangkan kalau F read, X ini nanti menghasilkan nilai yang dibaca dari yang ditunjuk oleh pointer ke arsip ya, 1 pertama. Oke, nanti yang membuat ini di bahasa tertentu boleh ada, boleh tidak. Jadi untuk pembacaan tidak harus close. Kenapa? Karena di sini close itu sekalian memberi tanda akhir dari arsip. Jadi ini wajib. Di sini kenapa tidak di close? Karena di pemrograman yang sekarang ya dengan sistem Windows tersebut, file itu bisa diakses sekaligus oleh banyak user aplikasi. Jadi nggak masalah dia nggak di close. Kalau lagi menulis itu hanya 1 yang boleh ditulis ya, eksklusif. Kalau ini boleh sekaligus banyak.
Nah, di sini ingat ya, patokan kita boleh membaca lagi itu selama apa? Belum X-nya bukanlah tanda akhir dari arsip. Makanya sebaiknya di sini kita baca dulu sekali ya, fx, lalu kita periksa dia while apa? Not EO. Nah, kita cek apakah dia adalah tanda akhir arsip atau bukan. Oke. Nah, yang perlu kita pertimbangkan nanti apa yang kita lakukan terhadap X. Yang paling sederhana adalah menampilkan nilai output X. Nah, inilah algoritmanya. Sederhana ya. Jadi ingat, menulis kodenya 2, ini 1 kalau untuk di algoritma, dan di sini kalau menulis itu pasangannya F5, lalu wajib close. Di sini dibuka untuk dibaca, kemudian setiap kali membaca harus dicek dulu apakah si X ini adalah tanda akhir arsip atau bukan. Lalu terserah kita mau diapakan nih si X-nya ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Gimana ya biar enggak cepat tertutup ini. Oke, saya akan mencobakan untuk menampilkan aja ya, ditampilkan aja deh ini. Jadi sintaks sederhananya untuk menulis ke arsip adalah di save to file ini ya. Ingat, teksnya bertipe integer. Lalu apa sih perintah open f, 2 ini? Diterjemahkannya di Java yang mana? Nah, ada di 2 ya. Yang pertama, kita deklarasikan dulu pointer ke file. Tipenya ini wajib ya, pakai aja ya. Object output string. Oke. Lalu untuk membuka file kita harus update dulu dengan try and catch ini ya. Oke. Nah, di bagian try kita definisikan algoritma yang ini. Oke. Dari awal sampai akhir. Oke. Karena ini adalah apa? Kita berhasil meminta apa? Untuk tempat menulis. Artinya mungkin hadisnya nggak penuh dan sebagainya. Ya. Si file berhasil di create, si pointer berhasil menunjuk lokasi pertama. Oke. Nah, lalu kita open kan? Nah, open itu yang mana sih? Ini. Jangan lupa ya, open itu apa aja yang wajib? Nama file. Di sini adalah nama file fisiknya, nama yang nanti kalau kita intip di hard disk itu ada, yaitu temanku.dat. Ini namanya yang saya beri nama di sini. Dan sertakan juga atau tentukan juga lokasi di mana file tersebut disimpan. Jadi itu ya, satu kesatuan nih. Lalu mana yang menunjukkan kode 2? Kode 2 ditunjukkan oleh pointernya bertipe sebagai output. Ya, kita menuliskan ke arsip sebagai output ya, tempat menuliskan. Nah, ini persis sama ya. Oh. Persis sama ya, pengulangan. Yang berbeda F-write-nya. F-write-nya pakai sintaknya ini. Out, write, object, X. Oke, udah sama ya. Terus lalu jangan lupa di close. Close-nya wajib. Oke, kenapa begini? Ada out, karena out ini adalah apa? Objek dari file tersebut, berupa penunjuknya. Jadi di sini kita pakai sintaknya adalah pemrograman berorientasi objek. Itu ya.
Udah? Nah, yang ini sertakan kalau nanti ada create filenya tidak sukses. Oke, kalian buat dulu yang ini. Ya. Buat dulu ya. Terus kalau untuk membacanya sama, ya. Perintah wajibnya apa? Open. Oke ya, open. Di sini sama, deklarasikan dulu. Oke. Lalu dalam try and catch. Nah, di sini catch-nya lebih banyak ya. Catch ketika kita mengopen suatu file, macam errornya bisa antara lain 3 macam ini. Jadi langsung di handle seperti ini. Ini sebetulnya bukan error, tapi adalah pada saat ini ketemu tanda akhir dari arsip. Oke. Nah, di sini di dalam try sama dengan tadi. Sebetulnya ini adalah while not EOF, ya, while not EOF. Tapi kita bentuk dia sebagai prosedur yang secara kontinu akan membaca terus, ya. Apa yang dibaca? Jadi jangan lupa sekali dibaca dulu sebelum masuk ke try. Kenapa? Karena arsipnya akan ketemu kemungkinan tanda akhir dari arsip. Ya. Oke. Ketemu sekali, lalu di sini akan apa? Apa yang sudah dibaca tampilkan. Oh, ini saya salah ya, kebalik. Ini tampilkan dulu karena sudah sempat dibaca sekali. Output X, lalu baca lagi read fx, ya. Oke, baca lagi. Nah, lalu di sini adalah EOF-nya dihandle di bagian sini. Jadi EOF exception ini akan melakukan proses terhadap apa yang ada di setelah ketemu tanda akhir dari arsip. Misalkan nih ya, saya tambahkan untuk menghitung total. Ini kita nolkan dulu kan. Lalu di sini kita tambahkan 1 total plus. Di sini kita outputkan total. Ya. Nah, output total itu kan kita tampilkan setelah semua file dibaca dan ketemu tanda akhir arsip. Makanya menampilkan totalnya ada di EOF exception. Oke, silakan ditulis ya, diketikkan aja dulu. Ini versi sederhana. Nanti akan saya lihatkan bagaimana dari versi sederhana ini kita bisa membuat contoh lain untuk file of character, file of string, dan file of record. Oke, untuk yang file integer ini, nama filenya saya namakan integer.dat. Oke, integer.dat. Untuk percobaan pertama, ya, saya cobakan view file. Artinya apa? Kita membuka file integer.dat untuk ditampilkan hasilnya. Nah, kita tahu kita belum pernah create filenya, belum pernah nyimpan filenya. Apa akibatnya kalau kita jalankan program ini? Harusnya error ya, karena filenya tidak ada. Benar error? Error. Kenapa? Tidak ketemu filenya, ya, belum pernah di create. Oke. Nah, sekarang saya ubah, ya. Si save filenya yang saya buka dulu, si view-nya saya tutup. Oke. Nah, saya masukkan datanya 467. Oke. Artinya apa? Kita sudah berhasil menyimpan ke file. Ini ya. Prosedur menulis ke arsipnya sudah benar, ya. Prosedur save to filenya sudah dijalankan. Oke.
Tapi kenapa nggak ditampilkan? Kenapa? Karena memang kita tidak panggil view filenya ya. Oke. Nah sekarang view filenya yang saya buka, save to filenya yang saya tutup. Coba kita lihat ya. Nah tampil ya. Ini adalah hasil pembacaan dari file integer titik dat. Oke? Total record. Sekarang saya ubah nih ya. Saya ubah sekarang itu bukan hanya 3 tapi sampai dengan 10 misalnya. Oke ya. 10. Saya coba view lagi ya. Saya coba view. Nah, kenapa hanya 3? Karena ini membaca file yang tadi ya, yang masih yang tadi. Nah, kalau mau mengubah dua-duanya, berarti kita buka lagi save to file. Coba kita lihat hasilnya. Dua-duanya dibuka sekarang ya. Dua-duanya dibuka, save dan view. Nah, saya masukkan nih 3, 5, 7, 8, 9, 12, 45, 67, 45, 23. Ada 10 record. Jadi artinya apa? Setiap open file dia memperlakukan apa? Menimpa ya, menimpa file yang lama dengan data yang baru. Ya, dia seperti save as lagi nih, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Sudah selesai belum? Belum. Oke. Kita tutup dulu rekamannya ya, nanti dilanjutkan lagi. Nah, sekarang kita mau implementasikan lagi. Tadi file of integer, sekarang mau berubah menjadi file of karakter. Di algoritmanya cuma berubah integer diganti tipe integer, x integer diganti dengan karakter. Sekarang bagaimana dengan di Java-nya? Saya copy dulu ya, saya nggak mau ngetik dari awal. Kita bikin jadi file of chart. Oke, file of chart. Di sini saya akan perbaiki di file of chart. Ingat yang pertama yang kita perbaiki adalah tipe dari si X. Oke. Terus di sini cara pembacanya X gimana? Bukan next integer tapi next titik next ya. Ini kan pembacaan string. Nah, diambil yang posisi yang misalnya posisi nolnya. Itulah jadi satu karakter. Itu gaya pembacaan menginputkan karakter dari keyboard untuk Java ya, pakai chart X. Oke. Udah itu aja yang berubah. Nah, di sini juga kita ubah hasilnya si X-nya tipenya karakter. Oke. Yang lain di sini nggak ada, tuh kan? Sederhana ya. Cuma mengubah sedikit. Ya, di 3 tempat aja. Oke, kita coba run. Nah saya tulis panjang dia akan diambil yang karakter pertama. Oke, jadi karakter pertamanya yang diambil. Mau kita input lebih panjang, tapi dari string itu yang diambil karakter pertama. Untuk kasus ini kita ambil karakter pertama. Misalnya gini. Sebetulnya ada cara. Kalau data angkatan kalian itu ada di mana di NRT? Di digit keberapa? 1, 2. Nanti cari cara ya mengambil 2 digit misalnya n digit dari posisi mana sampai mana ya. Itu di Java disediakan ya. Ada fungsi untuk mengambil substring
substring dari sebuah string ada. Ya, substring. Ya. Oke, contohnya gimana kita tahu kalau nggak hafal kayak gini. Nah, misalnya ya, ini kan kita dapat apa? Next ya. Next titik. Nah, kita cari aja apa sih? Oh, ini nih. Bisa ada cara mengambil stringnya ya. Ada posisinya. Ya, cari ya, saya nggak hafal soalnya, tapi kalau kalian cari bisa, atau di googling dulu aja biar dapat ya. Substringnya, ini pakai substring ya. Nah, mulai dari yang berapa sampai berapa ya. Jadi misalnya kalau kalian masukin string apa NRP, lalu mau ngambil tahunnya, pakai yang ini substring, sintaksnya gini ya, sama n-nya terus disimpan di mana. Nanti hasilnya adalah stringnya itu ya. Oke. Tapi penampungnya karena ini substring, tipenya nanti untuk string. Oke, nanti kita cobakan ini untuk kalau file of string aja. Untuk karakter cukup dengan char F ini tadi ya. Oke. Oke, ini saya jalankan dan saya ganti namanya, ini integer dat, ini char dat atau karakter dat, ya, karakter dat, namanya karakter dat, biar beda-beda ya. Oke, misalnya tadi udah ya. Udah? Oke. Nah, ini kan singkat nih karena udah bisa ya. Oke, kita lanjut ya ke yang satu lagi, file of string. Oke, tinggal sama caranya. Dari sini kita copy. Baiknya kopinya yang dari char ya, karena itu paling dekat. Pas. Oh, bukan file of char 2, tapi ini saya ganti namanya di name file of string. Nah, file of string. Oke. Ini mau saya edit jadi tipenya apa? String. Oke. Berarti ini cara pembacanya nggak pakai char add, langsung aja next ya. Oke. Terus stringnya ini tipenya string. Dia setiap file menyimpan data yang beda-beda. Terus ini string. Nah, ini ada yang perlu kita perhatikan ya. Dan tempat berubahnya sama dengan ketika mengubah integer menjadi karakter tadi ya. Sekarang saya coba run. Oke, saya masukkan seperti ini. Ya, dapat berapa? 5. Sekarang coba perhatikan. Ini kan saya masukkan benar-benar satu string yang nggak ada putusnya ya. Sekarang saya masukkan string tapi ada putusnya misalnya. Ibu pergi ke pasar.
kosong ya. Terakhirnya S. Ada yang tahu kenapa yang ini kosong? Artinya dia tetap 5 ya. Tapi kita masukinnya hanya berapa kali? 2 kali ya. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena untuk tipe pembacaan dengan next ya, coba perhatikan, nanti kelewat loh. Untuk pembacaan string yang dengan next ya, pemisah dari string satu dengan string berikutnya itu adalah spasi. Jadi kalau kita pernah mengentry seperti ini nih, udah dianggap ada 4 buah string ya, sehingga dia tinggal minta 1 lagi. Saya coba lagi nih, masukkan langsung 5. Ibu Tuti pergi ke pasar. Ya, mengakhiri itu adalah enter ya. Nah, langsung 5 ya. Coba kita masukkan 6 baris, 6 string. Ibu Tuti kemarin pergi ke pasar. Nah, dia akan potong ya. Yang diambil hanya 5 string yang pertama. Nah, sekarang coba ya, saya bedakan nih. Saya sekarang coba pakainya bukan next ya, tapi next line. Next line ya. Saya udah lupa nih. Saya nggak mau apa-apa ya, saya nggak mau sok-sokan, tinggal dilihat aja. Di sini ada next line. Nah, filenya huruf besar ya, makanya tadi saya error. Oke, kita lihat bedanya ya ketika kita pakai next line. Ibu Tuti pergi ke pasar ya. Itu dia masih terima. Jadi batasan kalau next line itu adalah ketika kita enter. Jadi semua ini dia anggap sebagai 1 buah string ya. Ayah juga, adik di rumah saja. Oke, dianggap berapa? Ada 5 record dari masing-masing ya. Oke, itu ya, hati-hati. Jadi kita tahu perbedaan antara next ya dengan next line. Kalau misalnya kalian nanti mau memasukkan sebuah kalimat sebagai sebuah string, jangan pakai next ya inputnya, tapi pakai next line. Oke? Ya? Sudah? Ini basic-basicnya dulu saya contohkan. Ya? Nah, sekarang kita dengan record ya. Cara kelola record yang simple. Oke? Nah, pertama kita sudah punya teman ya. Sudah punya teman. Atau saya mau pakai nasabahnya. Ya. Saya pakai yang enggak ada ini. Oh, ini. Tadi kami latihan dengan user. Oke. Saya kopikan saja user ya. Kita akan membuat file of user. Oke, saya kopikan saja ini. Atau dari teman nggak apa-apa, dari teman ya. Kita mau buat sebuah user ya. User. Oke. User itu biasanya ada apa saja? Ada apa? ID
dan password. Lebih baik ini ya, kita biasakan saja huruf kecil ya. Oke, ini kita nggak perlu hapus. Oke, public user NRP nama nggak perlu ini ya, tinggal ganti ID dengan pas. Oke. Ya, di sini juga ID pas. Oke, yang perlu berikutnya adalah baca. Ini kalau mau kita pertahankan aja baca teman juga nggak apa-apa ya. Nama prosedurnya ya. Atau kalian mau ubah jadi baca user boleh. Atau baca saja, nggak usah pakai teman gitu ya. Oke. Terus dua yang dibaca apa saja? ID ya, ganti dengan ID. Oke. Nama, password ganti dengan pas ini. Oke. Ya. Ini kenapa salah? ID, oh ini ya, ini nih, ya, oke. Lalu tampil aja ya, tampil ini berarti password, ID, kemudian password. Oke, ini dihapus. Coba ya, semua bisa mengubah dengan cepat. Kemudian ini yang dihitungkan adalah, ini nggak usah dulu aja. Oke, hapus. Berarti di sini yang kita perlukan adalah B titik baca ya, lalu B titik tampil. Oke, kita cobakan ya untuk satu record. ID Sinta. Udah, oke ya. Nah, sekarang kita buat file of user. Oke, saya coba copy dari file of string aja. Copy ke pas. Saya mau tunjukkan bahwa ini juga sederhana ya, file of user. Oke, file of user. Saya akan membuat ini menjadi lebih mudah, sintaknya tidak rumit seperti yang kemarin. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, namanya di sini namanya user. Oke, filenya namanya user dat. Coba dulu. User. Oke. Nah, apa yang berbeda? Yang berbeda adalah cara kita membaca recordnya. Ya, user. Misalnya record usernya kita baca. Nah, yang berbeda adalah cara membacanya ya. Bagaimana cara membaca record user? Kita manfaatkan prosedur yang sudah ada, ya. Jangan lupa si X ini kita ganti dulu tipenya jadi apa? User. Jangan lupa karena ini record pakai new user. Oke. Nah, sekarang kita bisa panggil ya. Panggil apa? Baca. Lebih singkat kan? Nah, terus kalau panggil di sini juga ini ya, gantikan dulu dengan user. Oke. Nah, di sini setiap
kali membaca ya objek, apa yang rumit? Yang rumitnya adalah di sini kan si X-nya bertipe record, jadi dia tidak bisa sederhana langsung ditampil. Bisa juga, boleh nggak misalnya gini ya, saya langsung tampilkan gini, X titik tampil, selesai? Bisa nggak? Oh cepetan, ya udah, kalian ketik dulu ini. Jadi lihat ya, tadi saya save as untuk file of user ini dari apa? Dari file of string, atau boleh juga file of integer juga nggak masalah. Oke. Nah, titik-titik perubahannya di mana? Pasti di tipe si X ya, tipe dari rekamannya. Ya. Oh iya, berarti kalian ini dulu, usernya disempurnakan dulu. Coba nih. Nah, ya. Tipe user kita begini ya. Ini boleh ada, boleh enggak? Ya, ini boleh ada, boleh enggak? Yang apa? Yang konstruktornya boleh dihilangkan. Ya, dua konstruktor ini mau dihilangkan juga nggak apa-apa. Oke? Ya. Cuman ingat, nih, coba ini saya hilangkan dulu, apa akibatnya? Saya hilangkan ya. Kan biasanya kita bikin kayak gini, tanpa publik juga. Oke? Nah, sesederhana ini bisa kita run, ya. Ingat, ini pembacaan 12 string. Tadi di copy dari apa? Dari teman boleh, atau dari nasabah atau apapun. Kita cuma butuh dua atribut, yaitu ID dan password. Ya. Lalu kita punya dua prosedur aja dulu, baca dan tampil. Ya. Lalu tes, kalau ini udah jalan berarti udah oke. Foto aja lah ya, foto. Jadi ini saya bisa sambil menjelaskan, jadi nggak nganggur kameranya. Oke, ini simple kok ya. Nah, saya coba run ini. Oke, ID 34. Nah, udah bisa kan? Usernya sudah oke, file usernya sudah oke. Ya. File user sudah oke. Lalu kita pindah ke file of user. Ya. Ini memanfaatkan tipe record yang sudah ada, yaitu user. Apa aja yang perlu kita ubah? Pertama adalah cara kita deklarasi X-nya, ya, sesuai dengan tipenya yaitu user. Karena ini rekaman, maka harus panggil konstruktor. Ya, konstruktor itu yang mana? New user itu tadi, itu panggil konstruktor. Lalu yang berbeda berikutnya, jangan lupa ya, ini kita ganti namanya file of user ya, ini ya, file of user. Nah ini ya, ganti namanya jadi user. Nggak dat, saya mau kasih DB misalnya, database gitu ya. Di sini juga bebas-bebas aja sini. Mau diganti nama pemakai boleh, tapi kalau pemakai ada asosiasi yang kurang bagus ya. Terutama yang cara yang berbeda adalah cara
tipe dari X. Lalu karena ini pembacaan terhadap record, daripada kita baca-baca satu-satu, ya, atributnya lebih baik kita memanfaatkan metode yang sudah ada di user. Metode yang ada itu atau fungsi yang ada itu adalah baca. Ini cara memanggil prosedur atau fungsi pada pemrograman berorientasi objek. Lebih mudah, ya. Kita manfaatkan prosedur yang sudah ada. Tapi ini masih error loh ya. Saya belum jelaskan errornya sampai kita melihat sendiri seperti apa dia jadinya. Ya. Ini belum benar ya, masih ada salah. Ada hal spesifik yang harus kita lakukan selain membaca seperti ini. Itulah yang tidak perlu kita lakukan ketika tipe datanya sederhana. Ketika tipe datanya adalah berupa rekaman atau objek ini ya, maka dia harus di cascading, dikonversi dulu tipe objeknya ke tipe rekaman yang kita gunakan, ya. Oke, di view juga sederhana, ya. Malah tinggal di sini cuma satu, terus nambahkan memanggil prosedur untuk tampilnya, ya. Harusnya ini udah selesai nih. Sudah ada yang selesai? Foto dulu aja, foto. Di sini saya cuma butuh sedikit ya, tuh. Direktorinya cuma sedikit yang kita perlukan. Hanya oh ya banyak juga ini. Ketutup tadi ditutup. Dia bisa disingkat ya. Oke, kita coba run ya. Kita coba run. Kan ini sama aja ya. Kita coba run. Kita lihat apa sih di mana saja errornya. Pertama ini waktu kita baca ID-nya ya. Kok user dengan ID-nya langsung loncat gitu. Ya. Kenapa user, pembacaan user dan ID-nya langsung loncat? Ya, coba ya. Nah, itu ada lagi. Tapi ini yang menyebabkan errornya apa? Nah, IO serializable di tipe usernya ini. Tadi harus ditambahkan apa? Tambahkan apa? Coba lihat ya. Di arsip teman. Ini ya. Implement Java IO serializable. Ini harus kita tambahkan pada record yang akan disimpan di file. Oke. Nah, sekarang coba kita jalankan lagi. Masih ada error nggak? Kan dia 5 kan? Kok tampilnya gitu? Ini kenapa mata kita nggak bisa baca isi file? Karena yang tertulis itu seperti ini, ya. Sebetulnya ini recordnya udah berhasil ditulis, tapi tulisannya seperti itu. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi udah nggak ada masalah dengan menuliskan dan membaca, ya. Tapi ada satu trik yang harus kita lakukan dulu agar data yang terbaca ini sesuai dengan apa yang di-input. Caranya apa? Nah, catat ya semuanya. Perhatikan, ya. Di save to file udah nggak ada masalah. Yang ada adalah
cascading. Saya mau lihat dulu ya. Saya agak-agak lupa nih. Cascadingnya gimana? Nah ini. Cascadingnya itu adalah nih, ya. Nih. Ini kan kita membacanya. Ini cascadingnya ini. Ya. Cascadingnya ini. Kapan kita lakukan cascading? Sebelum kita tampilkan. Oke. Cascading itu adalah si QR yang tadi bertipe objek, kita cascading ke tipe user. Hasilnya disimpan di X. Nah, sehingga nanti yang kita tampilkan adalah ini nggak perlu ya, paling gini aja. Oke. Kita tampilkan dia si X-nya. Record. Oke. Kalau mau lihat ya tampilannya seperti apa, kita lihat dulu. Setidaknya nanti nggak ada keluar arsip-arsip itu ya. Kita run. Ini nanti saya perbaiki juga 3 ini. Nah, keluar ya. 5 rekam tangan. Ya. Sudah dikonversi ke tipe user. Tapi kok sama, Bu? Ini kan beda-beda. Ada yang tahu? Ini ada satu salah lagi. Kenapa? Rekamannya sama terus, padahal di sini kan sudah beda-beda. Ada yang tahu? Nih, biar kalian tahu lagi ya, satu lagi. Ini artinya apa? Kita cuman pesan tempat tadi hanya untuk sekali, untuk satu objek. Dari mana sekali nih? Lihat ini. Berarti ini salahnya pada saat penulisan. Lihat. Ini kita pesan untuk satu objek. Ini untuk satu objek ya. Berarti untuk objek yang berikutnya dia nggak ditimpa gitu ya. Nah, artinya di sini kita harus create lagi. Ya. Setiap akan membaca satu objek ya. Kita create lagi objek yang baru. Nih, konstruktor lagi. Ya. Atau di sini kita konstruktornya. Oh ya, udah benar di sini ya. Next. Oke, coba saya jalankan sekarang ya. Sebentar, saya lihat dulu. Si X-nya disimpan di sini. Oh ya, dia akan menyimpan lagi untuk objek yang baru. Oh enggak, harusnya di sini, di bawahnya. Salah, bukan di sini ya, tapi setelah di out sekali baru di create lagi untuk objek berikutnya. Di sini ya posisinya. Oke, kita create lagi untuk objek yang baru. Saya ini aja 3 aja lah ya, jangan banyak-banyak. Satu, 2, 3, 4. Benar? Nah, sudah berubah. Jadi ada 2 ya. Ketika dia bertipe record, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan ya. Pertama, kalau kita baca dari file itu adalah hasil pembacaan ya. Hasil pembacaan arsip ya. Hasil pembacaan arsip itu kan, oh ya, hasil pembacaan arsip itu di sini. Kesalahan pertama itu ada di sini.
hasil pembahasan arsip itu kan berupa Q ini bertipe objek. Kalau tipe datanya sederhana, dia langsung jadi tipe data itu. Cuman karena ini tipe rekaman, dia harus di cascading dulu ke tipe rekamannya, ya. Jadi ini wajib ya. Oke, itu kesalahan yang pertama tadi. Yang kedua sebetulnya, ya. Terus kesalahan kenapa dia sama terus? Nah, kesalahan itu ada di sini pada saat kita simpan, ya. Yaitu kita cuma sekali create objeknya. Berarti dia ada di tempat yang sama ditimpa-timpa. Jadi harus dialokasikan lagi untuk objek yang baru. Oke ya. Itu pesan tempat di memori dan isinya. Terus tadi yang pertama itu adalah ini. Jangan lupa untuk tipe rekaman, kalau dia akan disimpan di file, tambahkan perintah itu. Implement Java IO serially. Kalau dia tersimpan hanya di memori utama nggak perlu, ya. Oke, jadi 3 tadi ya perbedaan kalau kita ngelola bertipe sederhana dan tidak, dan dengan record. Nah, yang juga perlu kita perhatikan adalah agar lebih simpel, ya, manfaatkanlah ya membaca satu rekaman itu dengan hanya memanggil prosedur. Begitu juga ketika dia ditampilkan, ya, panggil juga prosedur, ya. Saya ini tidak hanya mengajarkan logika, tapi saya juga ajarkan kalian untuk ngoding secara efisien, ya. Oke, kalau kalian turut nih karakter cara saya membuat program, mengembangkan program dari satu tema ke tema berikutnya, ya, ubah-ubah, manipulasi dengan memanfaatkan source code yang ada, kalian akan cepat bisa, ya. Ngoding itu jadi cepat dan ringan gitu ya, karena nggak banyak yang harus dilakukan. Oke, silakan dicobakan. Mau difoto dulu boleh nih, ini yang sudah benarnya ya. Leadernya sama sih, leadernya sama. Apalagi kalau kalian ini nggak jauh-jauh dari algoritmanya, maka pola pikir kita itu akan terbiasa berpikirnya efisien, ya, efisien. Oke, satu lagi view ini, ya. Oke, kita tutup dulu rekamannya, nanti dilanjutkan. Oke, jadi algoritmanya simpel ya. Untuk menampilkan password hanya karakter pertama dan terakhir, sedangkan di tengahnya bintang. Logikanya ya, ini X bertipe string, lalu ini X ya, kita input. Nah, pada posisi pertama dia ditampilkan. Juga pada posisi yang terakhir. Kenapa I? Nah, ini ya. Ini mulai dari posisi 1 sampai kecil dari length. Berarti kalau misalnya panjangnya 6, berarti yang tampil adalah posisi yang pertama. Terus bintang tuh mulai dari posisi 1 sampai posisi yang ke-5, ya. Bukan ke-5 harusnya, mulai kurang 1, ya. Kenapa? Karena yang lainnya akan kita tampilkan di sini, ya. Oke, jadi ini adalah pada posisi, atau kita simpan dulu ini ya. Kalau saya lebih suka N sama dengan X titik length, ya. Oke, nggak apa-apa kita tambahkan variabel biar nggak bingung nih ya. Oke, lalu di sini kita ganti saja dia dengan
N, ya kan? Ya. Bukan sampai dengan N, tapi N kurang 1. Oke? Ya. Terus yang ini adalah di posisi yang ke N kurang 1. Ya. Oke? Lebih mudah ya. Nggak apa-apa kita memanfaatkan sebuah variabel, tapi logika kita terjaga, nggak complicated. Kan pusing ya, banyak-banyak manggil fungsi ya. Sebaiknya hasil dari satu fungsi disimpan hanya sekali saja di sebuah variabel, kalau dia akan dipakai berkali-kali ya. Sekarang saya coba edit di sini ya. Oke, berarti di sini kita tampilkan ya, copy. Oh, ini udah ada ya. Nah, yang ditampilkan hanya si ID dulu ya, sedangkan pasnya nanti akan kita loopkan ya. Loopnya di sini saya akan simpan dulu si N sama dengan pas ya, titik length. Oke ya, dah. Lalu si pas titik char at 0 kita tampilkan pakai apa? Pakai ini. Oke, kita tampilkan pakai ini ya. Dah. Terus kasih loop for integer i sama dengan 1. Kenapa bukan dari 0? Karena yang 0-nya kita tampilkan. I kecil dari N. Oke, N kurang 1. Biasa kan kecil dari N, tapi ini yang terakhir kan enggak, jadi harus N kurang 1 ya. Lalu kita tampilkan si bintang ya. Tampil bintangnya pakai ini. Oke, bintang ya. Terus kita tampilkan yang terakhirnya lagi ya. Oke, sebetulnya pakai i aja juga cukup ini ya. Cara di posisi i. Karena apa? Nilai i saat itu adalah sudah sama dengan ya. Oh enggak, jangan. Ya, i-nya adalah yang sudah n kurang 1. Sudah n bukan n kurang 1. Kita cobakan ya. Char n i. Ya, apa yang salah? Karena i-nya di dalam form. Oh iya. Ya enggak, ini nih. Kan ini mau nampilin yang terakhir. Mas. Oh iya, berarti ini n kurang 1, benar. Terpaksa kita pakai n kurang 1. Ya, karena i-nya nggak dikenal. Oke, udah benar? Nah, sekarang kita tinggal coba ya. Ini saya panggil lagi ini b titik tampil pas. Oke, cukup dari sini saya ngetesnya ya. Cantik. Oke, Santi. Artinya ini apa? Gimana biar nggak ke bawah? Print line-nya kita hapus nih. Print line-nya ini kita hapus ya.
Oke, ini juga print line-nya dihapus. Jadi print aja ya. Oke. Di sini juga. Ini nggak apa-apa print. Jadi dia pindah baris habis itu. Kalau nggak mau pindah baris juga. Ya, ini nggak apa-apa. Oke. Habis itu dia pindah baris. Cantik, lucu banget. Ya, udah bener ya? Lucu banget. Bagaimana agar tampilnya di samping? Berarti yang print line ini dihapus juga, ya. Jadi dia menyamping semua. Cantik. Otak. Ya, udah? Ya. Nah, ada satu PR karena waktu udah habis. Ya. Tadi di kelas A saya kasih, tapi di sini belum saya kasih. Kalau yang ini nggak saya jelaskan tadi, tapi saya kasih aja. Nah, apa yang kalian wajib buat satu lagi. Jadi kalau ini kan nambahinnya di mana? Tampil pas. Karena ini urusannya menampilkan record pas, berarti ini punya si record user, ya. Nah, di file user kalian tambahkan algoritma untuk login. Untuk login, di mana kita harus membaca file. Jadi algoritma kira-kira seperti ini. Input ID-mu, ya. Input passmu, ya. Lalu kita open, kan bacanya ke file kan? Open F,1, ya. Terus kita read dulu sekali, F, dash, ya. Terus while not EOS, ya. Terus ya. Di sini kita akan cek, apa yang kita cek? RID ini apakah sama dengan ID-mu, ya? Ya. If F.ID sama dengan ID-mu, ya. And R.passmu, R.pass sama dengan passmu. Berarti apa? Dan loginnya oke, atau oke aja ya. Oke sama dengan true, ya. Terus kita break ya, di break. Oke, di break kenapa? Karena dia sudah ketemu dengan yang dicari. Jika tidak, kita baca berikutnya, ya. Else, baca lagi F read, head, and this, ya. And Y. Nah, di sini nanti kita periksa if ketemu, if atau ini ketemu aja ya, ketemu. If ketemu sama dengan true, maka loginnya output login sukses, ya. Else output login gagal, ya. Nah, di sini
Ya. Nah, coba konversi ini ke Java. Jadi satu prosedur atau boleh jadi satu fungsi yang mengembalikan boleh. Ya. Oke. Pekan depan kita bahas, tapi saya ingin kalian coba dulu. Karena ini kepakai untuk tugas kita nanti ya. Misalnya kalau mau bikin aplikasi untuk ATM atau aplikasi untuk pengelolaan toko ya. Kemudian yang kedua, untuk tugas jadi 5 orang ya. Nanti setiap orang, kan ini modulnya akan banyak, fungsi-fungsinya banyak. Harus jelas setiap orang bertanggung jawab untuk prosedur yang ada. Ya, silakan pilih topik tugasnya. Boleh kelola barang, boleh kelola lapangan, sensor, apapun ya, yang nanti kalian perlu login dan ada transaksi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.